Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat saya yang hormati, para alim, para ulama yang saya hormati, terutama pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati, dan ahus bidzikri, saudara saya, teman saya, dan seperjuangan saya, Akhinal Karim, Ustaz Darwis yang saya hormati, dan semua pada jamaah baik putra maupun putri yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita berkumpul di tempat yang barakah ini, di mana yang lain bersenang-senang ikut Car Free Day, tapi kita senang-senang ada di taman sorga, yaitu kita di masjid untuk ngaji bersama. Semoga taman sorga yang dunia ini kita berlanjut sampai taman sorga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana at-ta'amul, kaifa nata'amul ma'al Quran. Bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berbahasa Arab, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad dan menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Diriwayatkan dengan mutawatir, ditulis di dalam mushaf yang diawali dengan surat Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran, itu adalah Quran adalah merupakan kitab suci yang istimewa. Contoh sederhana, gunung itu gunung biasa, ya gunung seperti gunung yang lain. Tapi ketika Jabal Nur itu tempat turunnya Al-Quran, menjadi istimewa yang namanya Jabal Nur. Dan itu menjadi tempat yang sangat bersejarah. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah pasti punya keinginan datang kepada Jabal Nur itu. Juga gua Hira itu ya gua seperti biasa, lubang yang ada di atas gunung. Itu istimewa biasa. Tapi ketika gua itu tempat turunnya Al-Quran menjadi apa? Menjadi gua yang istimewa. Nabi Muhammad adalah pada awalnya ya manusia seperti kita. Tapi ketika menerima wahyu pada umur 40 jadi berubah menjadi khairul anbiya, menjadi khairul anam, bahkan khairul makhluk, menjadi makhluk yang terbaik. Kapan? Setelah menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat merubah situasi. Lihat malaikat, ya sama malaikat Jibril, malaikat Munkar, malaikat Nakir itu sama. Tapi ketika malaikat Jibril itu merupakan tugasnya itu mengantarkan atau menyampaikan wahyu dari Allah, wahyu Al-Quran pada Nabi Muhammad berubah menjadi apa? Menjadi Sayyidul Malaikah, jadi pimpinan para malaikat. Coba. Malam, ya malam biasa. Tapi ketika malam itu malam turunnya Al-Quran menjadi malam istimewa. Yang disebut namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Kenapa? Karena malam itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Coba bayangkan. Jadi Al-Quran itu buat istimewa. Coba. Orang yang belajar itu ya biasa, namanya orang belajar. Tapi ketika dipelajari Al-Quran berubah menjadi apa? Manusia yang terbaik. Orang mengajar dia biasa. Tapi ketika diajarkan tuh Al-Quran itu menjadi manusia yang terbaik. Hadis yang sangat terkenal apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik dari antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Itu jadi Al-Quran itu sangat istimewa. Nah, contoh sederhana lagi, kita tahu sama-sama bagaimana masyarakat Arab itu sebelum Al-Quran turun. Yang disebut namanya masyarakat jahiliyah. Satu sama lain saling membunuh, kan begitu, saling merampas. Kemudian lebih dari itu, anak perempuan tidak berharga. Bahkan katanya ada yang dibunuh hidup.
Tapi begitu Al-Quran itu turun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad berubah. Membentuk sebuah peradaban baru, yang peradaban yang tidak pernah terukir dalam sejarah manusia. Berarti Al-Quran ini sangat hebat. Maka karena itu pada pertemuan ini perlu kita bicara tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Supaya kita sebagai orang Islam ini betul-betul bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu. Yang pertama kita harus yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Itu yang pertama dulu. Hati kita tuh yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dan Al-Quran sendiri menantang. Kalau kamu tidak percaya dari Allah, ya apa? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah menantang. Kalau kamu yang tidak percaya itu datangnya dari Allah, coba kamu dan undang orang-orang yang hebat dari antara kamu membuat satu surat saja. Kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu jumlahnya 114 surat, kamu nggak usah banyak-banyak, satu surat saja. Dan buat surat yang pendek, ya mungkin yang panjangnya kayak surat Al-Asr, yang sepanjangnya surat Al-Fil misalnya. Tapi apa? Jawabnya Allah, fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan bisa, fatakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah terhadap api neraka yang di situ bahan bakarnya manusia dan batu. Coba. Artinya apa? Al-Quran ini datangnya dari Allah, kita yakin bahwa datangnya dari Allah. Nah, itu yang pertama. Kalau kita sudah yakin, berarti kita ini akan datang. Al-Quran itu datang dari zat yang maha istimewa. Itu firman zat yang maha istimewa. Sampai baca puisinya Rendrajat sudah bangga. Mungkin baca puisinya misalnya A.A. Nafis sudah bangga. Masa sampai nerima bacaan dari Allah tidak bangga? Sampai nerima surat dari presiden sudah bangga. Masa sampai itu nerima? Ya itu kalau sudah yakin, kita ini yang pertama itu yakin. Nah, kalau sudah yakin apa berikutnya? Kita kalau yang belum bisa harus belajar. Belajar yang pertama apa? Belajar membaca. Kita ini harus belajar membaca. Dan istimewanya orang Indonesia ini, itu lidahnya fasih. Kalau sampean ini, mungkin Sadarwis ini, kalau sudah pergi ke Mekah heran. Orang Mekah itu heran, orang Arab Saudi itu. Kok orang Indonesia itu bahasa Arabnya fasih. Saya waktu pertama kali ke Arab Saudi bilang begini, Aina ta'allamta al-lughatal arabiyyah, kata. Di mana kau belajar bahasa Arab? Dia bilang, anta afsahu minni, katanya. Kamu lebih fasih daripada saya, katanya. Coba sekarang yang baru ini yang juara azan dari mana? Dari Indonesia. Coba bayangkan. Yang juara azan ini bukan orang Arab, Pak, orang Indonesia. Yang juara hafalan Quran kemarin dari mana? Indonesia. Santri saya ini 3 tahun yang lalu itu lomba juara se-ASEAN. Di antara juga Timur Tengah ikut. Ternyata santri saya juara 3 tahfidzul Quran. Namanya Abdul Hafidz. Sekarang kuliahnya di Al-Azhar sekarang. Nah, maka yang pertama kembali lagi kita ini belajar baca. Ya paling tidak kita belajar baca dulu yang bisa kita pelajari. Ya kalau bisa ya terutama masih kecil-kecil ini, masih muda-muda ini, adik-adik ini, ya alhamdulillah. Ya kita bisa baca, soal bacaannya benar, makhrijnya benar. Karena memang Quran bacaan istimewa, Pak. Tidak ada bacaan itu yang detail seperti Al-Quran. Kenapa? Quran apa? Qur'an yaqra'u Quran. Kalau sorotnya itu Qur'an yaqra'u qira'atan. Qur'an membaca, yaqra'u akan baca, qira'atan membaca. Tapi itu menggunakan kata Qur'anan. Qur'anan itu maksudnya fu'lanan. Itu dibaca berulang. Jadi Quran ini sangat istimewa. Maka yang pertama kewajiban kita yang belum bisa baca, kita belajar membaca. Kalau sudah membaca apa berikutnya? Ya membaca. Maka tadi bilang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka yang terbaik itu adalah belajar Al-Quran. Setelah bisa, jangan dibiarkan. Kadang-kadang kita pagi-pagi rajin baca WA tapi tidak rajin baca Al-Quran. Coba dihitung, Pak. Dalam sehari sampai baca WA berapa jam? Saya tidak menanyakan berapa menit, berapa jam. Karena baca WA ini subhanallah, setiap hari kayak rasanya nggak enak kalau nggak buka HP. Kan begitu ya? Kadang-kadang sholat bukan langsung wiritan. Langsung enggak. Tidur, mau tidur terakhir yang dipegang apa? HP. Kalau bangun yang dilihat pertama kali apa?
HP. Mungkin kalau bapak-bapak enggak lah. Tapi kalau yang muda-muda kayak itu, duduk-duduk dengan khusyuk, ya dibuka itu HP. Tapi tidak baca Al-Quran. Katanya orang Madura, WA itu bukan baca Al-Quran, tapi WhatsApp gitu. Nah, kita paling tidak baca. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Quran. Katanya kalau orang itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di akhirat kelak akan menjadi memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Coba bayangkan. Jadi kita baca. Bahkan katanya man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Katanya bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Dilipat 10 kali lipat. Man hafal min kitabillah, baca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Setiap kebaikan dilipat 10 kali lipat. Saya tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, min sendiri. Coba bayangkan. Kalau kita tadi diawali dengan baca Fatihah, sudah berapa huruf yang kita baca? Nggak usah baca bismillah saja, sudah berapa huruf yang kita baca? Berapa kebaikan yang kita baca? Kalau setiap hari kita dibaca satu halaman saja, berapa kebaikan? Coba bayangkan. Itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa, jangan dibiarkan. Bagaimana kita punya rutin, setiap pagi baca Quran, sore baca Quran, apalagi yang punya hafalan. Allah menyatakan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Apalagi Qur'annya dibaca di tengah malam. Ya tahajudnya baca surat yang padahal masuk tahajudnya baca kulhu, apalagi sholat zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu. Ya Allah, memang nggak ada lain yang hafal gitu kan. Masa nggak hafal An-Nas, sekali-sekali baca Ar-Rahman lah, sekali-sekali atau Waqiah itu sholat itu. Nah, apalagi kalau kalau Ramadan bacanya ayat-ayat pendek. Kalau di Syarifuddin itu Pak, kita kan terus terang aja ngambil 20. Nah, setiap rokaatnya itu kita ini harus setengah halaman. Berarti kalau 20 jadi kita ngambil yang 20 halaman itu Qur'annya itu ya. Yang kan macam-macam ya. Jadi kalau sudah 20 satu juz itu khatam. Kira-kira sampai kalau makmumnya siap lah. Nanti kalau tarawihnya, kalau witirnya satu rokaatnya itu satu halaman. Berarti kita selesai berarti 3 halaman. Jadi berarti setiap sholatnya itu satu juz dan dengan 3 halaman. Kira-kira kuat enggak kira-kira sama jadi makmumnya gitu. Nah, itu kembali lagi. Ya kita ini kalau sudah bisa ya harus baca. Itu yang kedua. Yang ketiga kita ini kalau sudah bisa baca apa? Mempelajari isinya. Tadi kan sudah baca, sudah membaca. Sudah bisa baca, kemudian apa? Mempelajari isinya. Bisa sifatnya tematik, bisa sifatnya analitik. Artinya tematik per tema. Kita mempelajari tentang berkenaan dengan tauhid, kita pelajari dari Al-Quran. Ya otomatis dari guru yang memang ahli bidang ilmu Al-Quran. Jangan salah alamat. Kadang-kadang sekarang ini belajar Al-Quran kepada orang ahli matematika. Kadang-kadang dia belajar Al-Quran kepada orang ahli fisika. Kan rusak juga gitu ya. Ya pada ahlinya gitu. Sama dengan kita belajar kedokteran, belajar kepada orang insinyur pertanian kan rusak juga gitu kan. Ingin belajar biologi misalnya, belajar kepada ahli matematika juga rusak kan. Jadi kita belajar pada ini. Jadi kita belajar isinya. Sifatnya tematik, kita belajar tentang berkenaan dengan hati dalam Al-Quran. Itu berarti namanya tematik. Kita ingin belajar tentang misalnya tentang pendidikan dalam Al-Quran. Ya kita sifatnya tematik. Atau sifatnya analitik, mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, sekarang ada 2 Pak. Kita bisa ngikut pengajian-pengajian ulama yang terkenal lah. Kita bisa tinggal buka YouTube. Tapi hati-hati nanti jangan keliru guru sampean itu. Ya sampai yakinilah ulama-ulama yang keilmuannya sudah terkenal gitu, kita tahu dulu sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, sudah ketemu, ya tontonlah. Yang kedua juga kita bisa baca tulisan-tulisan misalnya namanya terjemahan Ibnu Katsir kalau kita tidak bisa bahasa Arab misalnya, dan seterusnya kita baca. Kalau bisa kita baca, jadi kita pelajari. Karena kalau dengan kita mempelajari apa yang terjadi, kalau kita sudah belajar baca, sudah bisa baca, kemudian mempelajari isinya, apalagi itu sifatnya analitik,
Apa yang terjadi? Yang keempat, menghayati maknanya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa hati kita? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kenapa kita ini diawali dengan Bismillah? Dengan atas nama Allah. Mau ngaji atas nama Allah. Mau makan atas nama Allah. Mau bekerja atas nama Allah. Bahkan mau kumpul dengan istrinya juga atas nama Allah. Itu renungan yang pertama. Kenapa di sini ini semuanya atas nama Allah? Karena Allah. Karena semua amal perbuatan ketika karena Allah akan mendapatkan pahala. Tidak ada sia-sianya. Diteruskan lagi. Kenapa di sini Allah menyebutkan Rahman Rahim? Padahal sifatnya Allah 99 diantaranya Al-Azab. Artinya apa? Menunjukkan bahwa sifat Rahman Rahim Allah itu sangat luas. Apalagi bahwa kita dalam pergaulan itu menunjukkan sifat kasih sayang kita pada orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga itu lebih dahulukan sifat Rahman Rahim. Dalam kehidupan bermasyarakat Rahman Rahim. Terus kita renungi. Karena kita sudah tahu artinya. Itu kita merenungi. Berikutnya apa setelah kita merenungin selesai itu, maka katanya begini, maca Quran ngangen-ngangen sak maknane, bukan maca Quran ngangen-ngangen sak mangane. Biasanya kalau kita ini Ramadan, tarawih ini kan ada yang baca, ada yang neteni, kan begitu ya? Dan itu memang contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap Ramadan tadarus. Rasulullah yang membaca, yang neteni malaikat Jibril. Ya. Tetapi kita terbalik di sini. Yang satu yang baca Quran, satunya makan pisang goreng. Yang satunya makan kolak. Berarti ada malaikat makan kolak. Jadi contohnya Nabi Muhammad yang baca tadarus, yang mendengarkan malaikat Jibril. Sedangkan malaikat itu kan al-malakul ladzi bila abi wa la akala subawala nomalahum. Ya malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak dan tidak tidur gitu. Nah, jadi kita ini ngangen. Kalau kita baca Al-Quran tidak ngangen-ngangen, ya kita tidak akan mendapatkan banyak. Ya dapat pahala karena bacanya dapat pahala tadi. Baca saja itu sudah dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Kalau banyak ya tambah banyak. Tapi akan terasa hudan linnas Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia ini ketika paham dan merenungi. Katanya apa? Kata Al-Quran di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan? Ya kalau kita paham. Maka jadi penting kita ini setelah kita bisa baca, kita belajar artinya, kemudian kita renungi. Itu. Maka karena itu jadi penting. Maka di antaranya kita ini selalu saya ngambil tema-tema dari Al-Quran. Paling tidak kalau kita tidak bisa analitik juga tematik. Kita supaya bagaimana kita ini sholat menurut Al-Quran. Otomatis kita juga melibatkan hadis dan juga kita melibatkan pendapat ulama. Tidak mungkin kita nggak pakai Al-Quran saja, pasti perlu faktor pendukung. Ada Al-Quran, ada hadis, ada penjelasan dari ulama. Jadi otomatis gitu ya. Nah, bagaimana kita ini berkeluarga? Ya otomatis menurut Al-Quran. Kemudian dilengkapi dengan hadis dan juga penjelasan dari para ulama yang ahli dalam bidangnya. Nah, otomatis demikian itu. Jadi kemudian berikutnya apa? Berikutnya itu adalah mengamalkan. Kita sudah bisa baca, sudah paham, merenung. Apa berarti di situ? Berikutnya apa? Ya mengamalkan. Nah, mengamalkan Al-Quran itu ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Artinya primer itu artinya semua orang itu sama. Tapi ada yang berbeda. Yang sama begini, masalah sholat semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Yang kaya, yang miskin, yang pinter dan yang tidak pinter sama. Seperti misalnya puasa sama. Itu yang pinter dan yang tidak pinter sama, puasa dengan berbeda. Tapi ada yang berbeda. Contohnya ayat-ayat tentang misalnya tentang kepemimpinan. Ya, itu yang mengamalkan siapa? Jadi pemimpin, rakyat tidak mungkin mengamalkan. Ayat-ayat tentang sewa menyewa, ya orang yang melakukan sewa menyewa. Ayat tentang misalnya jual beli, yaitu berkenaan dengan orang yang jual beli. Maka artinya ada ayat-ayat di situ itu tidak semua orang mengamalkan. Tapi ketika dia sesuai dengan profesinya, mengajarkan, mengamalkan. Ayat-ayat tentang guru, ya yang jadi guru nggak mungkin yang petani bisa pakai, karena bukan bidangnya. Itu namanya ayat-ayat sekunder yang mengerjakan sesuai dengan namanya. Maka
tadi kalau sudah ini, nah sekarang ini coba bayangkan. Ketika ketika Siti Aisyah ditanya tentang Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, apa karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah itu merupakan cerminan, merupakan praktek daripada isi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu menjelaskan pentingnya menyayangi orang lain, Rasulullah lebih menyayangi orang lain. Ketika Al-Quran menyuruh tolong menolong, Rasulullah menolong orang lain. Ketika Al-Quran itu menyuruh supaya sikap itu santun, Rasulullah itu sudah bersikap santun. Kalau Rasulullah itu memaafkan, Al-Quran menyuruh memaafkan, Rasulullah memaafkan orang lain. Kalau Al-Quran itu menyuruh supaya dia menghindari segala perbuatan yang merugikan orang lain, Rasulullah sudah menghindari lebih dulu. Itu namanya. Nah, kalau Al-Quran menyuruh untuk bertakwa dan beriman kepada Allah, Rasulullah beriman dan bertakwa. Kalau Al-Quran menyuruh untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, Rasulullah lebih dulu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau Al-Quran menyuruh supaya berpuasa, Rasulullah lebih berpuasa lebih dulu. Itulah merupakan cerminan. Nah, kita ini, mampukah kita ini sebagai seorang muslim yang kitab sucinya berupa Al-Quran merupakan praktek dalam kehidupan sehari-hari berupa Al-Quran. Nah, berikutnya, supaya saya ingin lebih banyak diskusi ini, karena saya lebih senang banyak diskusi berikutnya, itu adalah mengajarkan pada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain. Maka tadi bilang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bisa 'allamahu dengan artian itu dia itu mengajar baca, bisa wa 'allamahu mengajarkan isinya. Untuk kondisi tertentu ya mungkin kita di TPK ya mungkin kita mengajarkan baca. Tapi mungkin di kelas-kelas tinggi, ketepatan saya ngajar di Pasca, ya mungkin kita mengajarkan isinya, nggak mungkin belajar membaca lagi. Mungkin juga di masjid ini pada saat tertentu kita mengajarkan bacaannya, tapi saat tertentu juga mengajarkan isinya. Itu. Kemudian yang terakhir, mendakwahkan isinya Al-Quran. Bukan sekedar mengajarkan, tapi bagaimana Al-Quran itu menjadi sebagai praktek dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi way of life. Nah, orang beda jabatannya masing-masing. Kalau seorang saya ini ya bilisan, ya menyampaikan, berceramah mungkin kayak Ustaz Darwis ini ya bilisan. Tapi kalau umpamanya dia itu jadi penguasa, ya buat undang-undang sesuai dengan Al-Quran. Ketepatan dia jadi PR, buat undang-undang sesuai dengan Al-Quran. Yang ketepatan dia itu menjadi bupati, buat perbub itu sesuai dengan Al-Quran. Mungkin kalau saya melihat pilpres sesuai dengan Al-Quran. Itu bagaimana kita bertaamul dengan Al-Quran. Nah, kalau ini kita dilaksanakan, disitulah konsep hudal linnas akan muncul. Menjadi syifa'un lima fi syudur juga itu menjadi obat pada hati. Itulah konsepnya. Disitulah akhirnya padaku jadi an-nur atau menjadi nurun wah. Itulah konsep Al-Quran ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Yang paling akhir, mungkin tidak semua orang bisa melaksanakan, itu adalah apa? Menghafal Al-Quran. Itu yang paling penting. Alhamdulillah sekarang ini banyak generasi-generasi muda ini yang banyak menghafal Quran. Mungkin di Bahrus Syifa banyak. Di Syarifuddin ini anak putri yang menghafal Quran itu 400 lebih ya. Yang hafal hampir 100. Yang laki-laki lebih sedikit. Paling laki-laki itu yang menghafal sekitar 150, yang hafal Quran 30 sekitar 20 orang, gitu, 30 orang yang masih ada di pondok. Nah, kenapa kita dipenting Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu? Karena kita termasuk orang yang dilibatkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, kami menurunkan al-dzikr, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga. Katanya ulama tafsir, di antaranya Quraisy Shihab menyatakan, salah satu Allah itu menjaga Al-Quran itu dengan apa? Dengan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada sebuah cerita singkat yang terakhir untuk membuka tanya jawab. Dulu itu ketika Syekhul Azhar, kalau itu Jadul Haq, Ali Jadul Haq, itu didatangi oleh orang Talis yang dia meneliti tentang Al-Quran, bahwa katanya orientalis itu, dia muslim yang belajar Al-Quran, bahwa Al-Quran itu banyak kekeliruan katanya. Nah, ketika dia mendebat begini, si Syekhul Azhar ini tidak menjawab karena menjelang sholat maghrib.
Akhirnya sholat maghrib mau berjamaah, apa karena sholat asar itu Anda kan tidak sholat, ini pakai bahasa Arab, tapi alangkah baiknya kalau Anda itu ikut ke masjid, diam di luar aja, nggak usah ikut sholat. Singkat cerita, sholat asar itu ngimamin sholat, ternyata yang dibaca surat Al-Ikhlas. Tapi sengaja baca Al-Ikhlas itu dibikin keliru, disengaja. Ternyata dia akan subhanallah. Bikin keliru lagi, mengingatkan dengan berupa bacaannya. Ketiga, hampir semua masjid mengingatkan bacaannya Syekhul Azhar. Singkat cerita, diteruskan sampai selesai. Sudah selesai, kemudian singkat cerita selesai sholat, lalu bertemu lagi. Apa katanya si orientalis itu? Katanya Anda ulama besar, tapi ternyata baca Al-Qur'annya keliru. Katanya si tamu tadi. Apa katanya? Coba saya bayangkan. Saya baca Al-Quran hanya keliru satu huruf. Ternyata semua di masjid orang-orang yang awam itu bisa menyalahkan saya dan mengetahui bacaan saya salah. Bagaimana kalau sampai katanya sampai Al-Quran banyak yang salah? Kira-kira ditemukan nggak kalau ada yang salah? Akhirnya dia iya, ya udah pulang, nggak panjang debatnya. Yang mau debat dan pulang. Jadi dijawab ketika sholat. Ingin menunjukkan apa? Disitulah Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di antaranya adalah menghafal Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim diceritakan bahwa nanti orang yang hafal Quran itu oleh Allah dengan melalui malaikatnya, malaikat menyuruh pada dia untuk baca Al-Quran. Sampai di mana dia berhenti hafalan, disitulah derajatnya. Jadi kalau umpamanya kayak saya ini di Fatihah, ya disitulah derajatnya. Kalau Sadarwis itu hafalnya mungkin sampai surat Toha, sampai Toha itu aja mungkin derajatnya. Tapi kalau adik-adik kita yang hafal 30 juz, ya sampai tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mempunyai anak hafal Quran, Pak, yang paling untung itu ibu dan bapaknya, bukan kiainya. Maka sering saya guyonan di Wonorejo, yang capek ngurusin hafalan itu kiainya, tapi yang enak ibu dan bapaknya. Saya guyonan begitu. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Hakim diceritakan, nanti di hari kelak itu, ketika di padang mahsyar, orang yang punya anak hafal Quran dan paham Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, oleh Allah diberikan baju kebesaran dan diberikan mahkota dari cahaya. Lalu si ibu bapak itu bingung, ya Allah, kenapa saya harus pakai baju kebesaran yang megah ini? Kenapa kita harus diberi mahkota dari cahaya? Padahal di dunia amal saya biasa-biasa. Mungkin kayak bapak dengan sampean lah. Ya kayak saya lah. Ya mungkin gak istimewa lah. Apa kata Allah melalui malaikatnya? Karena anakmu hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka banggalah Pak kalau sampean mempunyai anak bisa menghafalkan Al-Quran. Maka anak saya didorong untuk menghafal Al-Quran. Saya dari anak 4, 2 yang hafal Quran. Dan ternyata semuanya perempuan yang hafal Quran. Ini yang juga masalah gitu. Jadi 2 anak saya yang perempuan itu hafal Quran. Yang satu itu yang pertama hafal Quran dan kuliahnya di Al-Azhar dan ngambil tafsir, dan baru 3 hari yang lalu di wisuda S1 dari Al-Azhar jurusan tafsir. Yang kedua yang hafal Quran juga di Al-Azhar itu ngambil jurusan hadis. Karena saya bilang gini, saya bilang pada gurunya, sampean yang repot, saya yang bahagia nanti kalau ikhlas. Kalau sekarang nggak punya anak atau anak kedung tua, lah udahlah Pak, kalau sampean punya uang itu belikan adik-adik kita yang hafal Quran tuh, belikan Quran. Karena kalau baca Quran kan diulang-ulang kalau ngapalin kan. Beda kalau dengan baca kita saja, tapi kalau baca kan diulang-ulang. Coba diberi Quran, lalu dibaca, hafal. Hafalannya diulang-ulang. Berapa pahala yang sampean dapatkan? Setelah hafal lalu dia pulang ke rumahnya apa? Menjadi guru tahfidz, ngajar lagi. Kan begitu Pak? Setelah jadi guru tahfidz punya santri hafal Quran, mulang lagi. Coba, Quran yang sampean harganya berapa yang paling bagus Quran sekarang? Ada 1 juta? Gak ada. Paling banter paling 100.000 yang paling bagus sudah ya. Coba, berikan anak adik-adik kita itu, santri-santri kita itu, berikan Quran yang bagus. Diniatin nanti ini menjadi amal kita nanti di akhirat. Coba bayangkan, dia dibaca oleh adik-adik kita, lalu hafal Quran atau menghafalkan, dibaca berulang-ulang. Setelah hafal dibaca berulang-ulang,
setelah hafal kemudian mengajarkan kepada santrinya, santrinya mengajar pada santri. Coba bayangkan sampai hari kiamat. Itulah mungkin pengantar saya ini yang jumlahnya ternyata panjang juga. Saya bicara 60 menit juga ini ya. Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini untuk barangkali ada pertanyaan yang sesuai dengan tema atau di luar tema. Tapi saya tidak bicarakan masalah politik, bukan tidak ngerti politik, tapi karena saya tahu tempat di mana harus bicara politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ibu-ibu bisa di luar tema nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi pertanyaan nguap ketika baca Al-Quran. Ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama memang karena lelah ya, sehingga tidak boleh dihindari ya, kita karena memang lelah. Contoh saya sederhana. Kemarin itu mulai jam 3 tidak istirahat sama sekali. Jam 3 sudah harus ke Al-Quran, kemudian baca kitab, langsung ke undangan, setelah itu rapat yayasan sampai jam 1. Jam 1 ngajar di Pasca, selesai ngajar langsung saya pergi ke Al-Quran, kemudian setelah itu pergi acara tetangga, setelah itu ke rumah, sudah baca Quran itu sudah maksa, sudah muap, ya tanya realitas itu. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak ada setan di situ karena capek aja, setan tidak tanggung jawab di situ itu. Ada yang kedua, kita ini kenapa dia ngantuk? Karena memang bacanya itu tidak serius. Jadi memang dia tidak ya baca aja gitu ya. Ya hati dia tidak merasa senang, apalagi hati juga nggak paham. Ini gampang ngantuk. Nah, dia mungkin setan itu terlibat. Kemudian yang ketiga, memang dia itu biasa jadi itu karena banyak berbuat maksiat dalam hidupnya, sehingga ketika dia berbuat baik merasa tidak nyaman. Jadi sehingga setan juga terlibat di situ itu. Itu satu pertama. Kemudian jawaban yang kedua, dalam kondisi normal, bagaimana kita supaya tidak nguap itu ya, kondisi normal. Bukan karena capek berlebihan. Menurut saya yang pertama itu belajar mencintai Al-Quran. Kita cinta pada Al-Quran. Contoh sederhana, kalau kita cinta dengan sepak bola, walaupun tengah malam nggak nguap itu ya. Kalau melihat suka pertandingan, suka Piala Dunia, saya yakin nggak tahu bapak-bapak senang sepak bola atau tidak. Tapi banyak teman-teman saya senang sepak bola itu. Dia nggak ngantuk padahal tengah malam. Maka awalnya itu harus cinta. Karena Rasulullah menyatakan adibu auladakum hubban nabiyukum wa ahla baitihi wa qiraatal Qur'ani. Ada yang mengatakan begini, adibu auladakum ala salasati hisolin. Itu lengkapnya hadis. Didiklah anak-anakmu atas 3 sifat. Kemudian bacanya dibaca jer, yakni menjadi atau bayan. Katanya hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Saya yang terakhir ada qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi pertama cinta, kalau cinta itu akan menikmati, ketika menikmati itu tidak ngantuk.
Itu jadi kunci adalah nikmat. Kemudian yang kedua itu paham. Karena ketika dia paham, kan otak itu akan mengikuti apa yang dibaca. Ketika dia mengikuti apa yang dibaca, maka ngantuk akan berkurang, kalau bisa hilang karena paham gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita yang kadung tua ini, yang menurut saya kalau kadung dulu tidak belajar bahasa Arab atau tidak ngaji, sekarang kan macam-macam Quran. Ada Quran itu lafal dengan artinya, ada Quran kata per kata. Nah, yang kadung kita ini sudah kadung kelewat begini, bacalah ayat itu kata per kata, kemudian dibaca terjemahan keseluruhan. Sehingga kita bisa menghayatin bacaan Al-Quran. Nah, setelah itu baru setelah paham, baru ayat itu diulang-ulang. Pokoknya kita baca Fatihah, baca dulu kata per kata. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah, Rabbi, Tuhan, alaminah, alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan alam semesta. Kan sudah paham kita. Baru setelah kita baca alhamdulillah kita itu hati kita muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Lalu baca Rahman Rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan alam semesta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika diulang-ulang kan paham ini, Pak. Gitu. Jadi pertama kali kata per kata, kemudian terjemahan bebas, kemudian kita pahami. Nah, ketika kita baca Al-Quran kan muncul dari kita, di hati kita itu. Kul, katakan Muhammad, huwa dia Allah, wallah, kul Allah ahad, Maha Esa. Terus itu dibaca dulu satu perkata, lalu terjemahkan. Katakanlah Muhammad, Allah ahad, Maha Esa. Kalau kita baca ini kan tidak paham. Nah, kalau kita paham kayak itu, pada akhirnya kita apa? Merenungi. Kita merenungi tidak ngantuk. Itu yang kedua. Yang ketiga harus sadar bahwa yang dibaca kita ini adalah firman Zat yang Maha Agung. Kita ajak di depan bupati saja sudah tidak ngantuk. Masuk di depan Al-Quran kita ngantuk. Jadi kalau kita mempunyai rasa haibah, maka insya Allah kalau kondisi normal loh ya, bukan kondisi karena capek ya, maka mengantuk itu akan hilang. Kemudian yang keempat, baca a'udzubillah dengan sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dibaca. Kenapa di sini aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu bukan sekedar di bibir saja, cuman hati juga bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh ya, HP ya. Ya, HP dengan Al-Quran. Ya, yang pertama begini. Tadi berangkat kalau sudah cinta Al-Quran. Karena orang ini kalau cinta kan senang gitu ya. Kalau memang hati kecinta Al-Quran, mesti ada Al-Quran itu didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Al-Quran itu download aplikasi Al-Quran. Jadi kalau buka HP tapi yang dibuka Al-Quran gitu ya. Buka HP, maka carilah MP3 yang Al-Quran. Jadi kita tidak harus membuang HP, tapi bagaimana HP-nya itu diisi dengan aplikasi Al-Quran, baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk suara atau dalam bentuk video gitu ya. Yaitu, jadi tidak harus menghindari Al-Quran, tidak harus membuang HP, tapi bagaimana HP itu digunakan yang Al-Quran. Dengan HP bisa mendengarkan nanti penjelasannya Qudais Syihab, yang ketepatan itu teman-teman yang bahasa Arabnya bagus, dengan HP bisa mendengarkan penjelasannya Ali Asy'arawi misalnya, bisa mendengarkan penjelasannya misalnya Syekh Ahmad Thayyib misalnya, atau namanya Muhammad Asyur misalnya, dengan HP. Jadi tidak ada masalah. Karena saya sendiri ini orang yang rajin di HP masalahnya. Tetapi saya ini di HP setiap hari isinya dakwah. Saya itu punya medsos lengkap. IG saya punya, TikTok saya punya, Snack punya, Hello saya punya, Twitter saya punya, FB saya punya, YouTube saya punya, kemudian WordPress saya punya semua. Tapi setiap hari saya isinya itu dakwah. Kalau dalam bentuk flyer, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk MP3. Saya akan buka aja, kalau sampean punya IG, ketik aja Abdul Wadud Nafis, masih muncul nama saya. Kalau sampean punya YouTube, ketik aja Abdul Wadud Nafis, akan muncul. Itu setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini bisa membaca naskah-naskah berupa kitab PDF ya. Kita bisa download dari Maktabah Waqfiyah, itu kita download. Kemudian yang ketiga, saya ini bisa nulis pakai HP. Karena sudah pakai suara, Pak. Tidak usah pakai ngetik begini, pakai voice note. Saya bisa ngomong begini, maka kalau nulis ngetik itu 1 jam paling dapat 1 halaman. Saya 10 menit bisa berhalaman-halaman gitu. Maka saya nulis
di media online ini saya bisa nulis setiap hari, Pak. Saya bisa ngisi setiap hari. Tapi apa? Voice note. Kayak samanya saya nunggu giliran ceramah itu. Ya saya ngomong, sudah dapat satu tulisan. Umpamanya. Atau saya naik mobil, ada supirnya. Dalam perjalanan sudah berapa? Surabaya Lumajang sudah bisa dapat 3 tulisan saya di perjalanan itu. Dengan voice note itu. Coba bayangkan. Jadi artinya dalam dunia modern kita harus menghindari itu. Tapi bagaimana pemanfaatan HP itu dalam untuk kebaikan? Kalau pikiran saya begitu. Karena saya sering ikut pengajian-pengajian online itu dari Turki, dari Maghrib, yang paling banyak saya dari Mesir ya. Syekhul Ashar, mulai dari misalnya dari Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jumat, Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Imarah, Ali Asy'arawi, dan tokoh-tokoh ulama itu saya sering mengikuti itu. Paman Ibnu Asyur, saya mengikuti itu terus gitu ya. Jadi artinya HP itu banyak saya belajar dari HP itu. Tapi karena itu bagaimana memanfaatkan itu menurut saya. Itu pengalaman-pengalamannya. Ya kayak ini nih. Ini kalau karena ada HP di live, saya ngomong di masjid ini berapa orang ini yang melihat dan mendengarkan. Yang kecepatan uzur nggak bisa mendengar, bisa dilihat setelah ini kan begitu Pak ya. Jadi artinya bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk agama, untuk Al-Quran. Itu menurut saya begitu. Saya kira jelas ya. Persilakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sholat bisa khusyuk. Ya Pak? Supaya sholat bisa khusyuk. Sholat di Zoom. Bisa khusyuk. Oh, sholat bisa khusyuk. Oh, gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 2, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Ulama tafsir apa yang dimaksud dengan khusyuk itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, khusyuk itu diartikan yang pertama dia sadar bahwa diri sedang menghadap Allah. Sadar dirinya dengan menghadap Allah. Yang kedua, dia itu merasa haibah, merasa hormat kepada Allah, merasa takut kepada Allah. Yang ketiga, dia menyadari dengan apa yang dia kerjakan. Ketika takbir sedang takbir, ketika rukuk dia menyadari. Kemudian yang keempat, menghayati dengan apa yang dibaca. Itu definisi daripada khusyuk. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas tentang sholat. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu dalam kitab Al-Iman itu membahas tentang masalah sholat itu. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, orang yang sholat tapi tidak khusyuk itu sholatnya itu tidak mendapat pahala dalam kitab Al-Iman itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya sholat khusyuk? Ya kembali kepada definisi khusyuk sendiri. Bagaimana supaya khusyuk ketika mau sholat kita sadar kita mau menghadap Allah. Itu disiapkan hatinya dulu. Maka ketika kita mau berangkat ke masjid, ya kita mau menghadap Allah. Itu disiapkan hati kita. Ketika masuk ke dalam masjid kita sadar kita bahwa sedang menghadap Allah. Maka karena itu kenapa sebelum sholat wajib kita sholatkan sholat sunat itu. Sunat itu persiapan. Jadi sebagai latihan gladiresik untuk sholat yang fardu supaya khusyuk. Jadi kita sholat sunat qobliyah itu apa? Gladiresik. Latihan untuk kita khusyuk ketika melaksanakan sholat wajib. Kenapa ada sholat ba'diyah? Ya untuk membersihkan atau menghapus kesalahan ketika sholat tadi kurang khusyuk ketika sholat ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi itu sudah kita menyadari. Yang ketika itu harus kita menyadari kita ini apa istilah itu? Kita ini coba kita apa yang kita ketika sholat itu kita berusaha. Kita ini apa yang kita kerjakan kita sadari Allahu Akbar, kita ngangkat tangan takbir. Kita bagaimana hati kita bicara itu? Kita itu berusaha. Kalau ingat yang lain kembalikan Allah saya sedang takbir. Ketika kita berdiri kita sadar bahwa kita sedang berdiri dalam keadaan sholat. Kita menyadari itu. Kemudian yang ketiga kita berusaha menghayati apa yang kita yang baca. Kalau kita tanya bagaimana kita yang sedang tidak tahu bahasa Arab, mohon maaf bukan menghina loh ya dengan salah paham. Apa caranya? Katanya solusinya paling tidak kita sadar bahwa kita sedang menghadap Allah, maka hati kita hanya Allah. Jadi kita Allah. Kalau yang tidak tahu bahasa Arab. Tapi kalau punya niatan katanya Ustaz Darwi sebenarnya bisa. Coba, pokoknya kita setiap hari baca Fatihah. Mosok kita belajar artinya Fatihah 1 bulan gak paham.
Enggak usah repot-repot tuh, cari Quran terjemahan itu. Alhamdulillah, segala puji li bagi Allah, Rabb Tuhan, alaminya Tuhan alam semesta, Ar-Rahman pengasih, Rahim maha penyayang, Maliki raja, Maliki yaumi hari, din pembalasan. Nah, itu kan latihan terus sehingga apa? Ketika baca Fatihah dia kalau baca yang sering dibaca sebenarnya surat Al-Asr, wal asri, wa demi asar masa, la demi fi dalam. Ya terus kita latihan terus. Kemudian satu persatu. Nah itu untuk apa? Untuk kita bisa menghayati apa yang kita baca. Ketika menghayati karena kita paham dengan apa yang dibaca, maka kita bisa konsentrasi. Bisa konsentrasi. Kemudian berikutnya kita itu sebelum sholat berusaha menghindari sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Artinya kalau dia mau kencing ya kencing dulu gitu ya. Kalau mau lapar ya makan dulu gitu. Kalau umpamanya mau minum ya minum dulu gitu. Itu kalau umpamanya pikiran ada kehilangan kunci ya adalah kuncinya dilupakan dulu. Artinya mempersiapkan diri sebelum sholat. Kemudian berikutnya apa? Kita ini menghindari apa yang mengganggu kita. Maka ini sebenarnya kalau yang sunnahnya sejadah ini nggak ada gambarnya. Yang sebenarnya itu nggak ada, tapi kita kan ada gambarnya semua. Coba dalam hadis yang sahih, coba ceritakan itu. Kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam Kitabul Maram, satu ketika Rasulullah itu sholat di kamarnya Siti Aisyah. Ternyata kelambunya ada gambarnya kan begitu. Apa Rasulullah? Amiti ya Aisyah. Coba singkirkan ini kelambu yang ada gambarnya apa? Karena Rasulullah kata mengganggu konsentrasi Rasulullah. Jadi, tapi kenyataannya, apalagi kadang-kadang kita berjamaah di depan kita itu ada tulisan bujang lapuk gitu. Kita dibaca, apalagi kadang-kadang ada gambar partainya, pilihlah partai. Nah, itu kita aja dibaca gitu. Kadang-kadang ada kata-kata motivasi lah di kaosnya berjamaah. Nah, itu juga masalah juga. Nah, sebenarnya kita ini bagaimana khusyuk yang menghindari yang mengganggu konsentrasi. Seperti misalnya, tapi kita kan hampir tidak ada sejadah yang mulus gitu. Sejadah yang gambar. Itu sebenarnya kalau sunnahnya begitu, karena hadisnya sahih. Ketika Rasulullah itu sholat di rumah Siti Aisyah, lalu kelambunya ada gambar, Allah katanya amiti, katanya singkirkanlah gitu. Karena dia apa? Karena itu mengganggu. Itulah secara konsep, secara praktek sama-sama sulit. Ini cerita kisah nyata. Dulu saya tidak ingin menyebutkan orangnya, takut saya dianggap termasuk riba. Dulu pada sekitar awal tahun 2000-an ini, sekitar 2004 kalau nggak keliru, ada buku sangat terkenal itu sholat khusyuk. Kemudian ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk, Pak. Saya tidak ingin menyebutkan, sama masih orang yang masih hidup mesti terkenal. Singkat cerita ada pelatihan sholat khusyuk di masjid di SDI itu, Pak. SDI Tembok Kersan itu. Di antaranya saya yang hadir. Karena sebelum itu saya suka bicara tentang sholat khusyuk di radio di radio Gloria itu sekitar 4 bulan kita bicara khusyuk berkelanjutan saking panjang khusyuk itu. Nah saya dinobatkan untuk ceramah tentang sholat khusyuk. Singkat cerita ya, secara teoritis sudah tahu, tapi saya juga nggak khusyuk juga gitu. Singkat cerita pelatihan mulai jam 8 sampai jam 11:30. Singkatlah. Nah setelah itu kita sholat duhur berjamaah. Lah imamnya itu tadi yang melatih sholat khusyuk. Apa yang terjadi? Lupa nggak tahiyat awal? Lupa nggak tahiyat? Berarti dia juga nggak khusyuk. Buktinya lupa tahiyat awal. Artinya apa? Secara teori gampang, tapi secara praktik tidak gampang. Tuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah berarti kalau khusyuk tidak ingat pada apa-apa? Tidak. Khusyuk itu sadar, Pak. Khusyuk itu sadar. Ada yang mengatakan khusyuk tidak ingat sama sekali, tidak. Apa buktinya? Coba hadis yang sahih. Ada hadis yang pertama, hadis itu Rasulullah satu ketika sholatnya cepat-cepat, kan begitu. Lalu selesai tidak biasa sholatnya itu cepat. Setelah itu sahabat bertanya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti biasanya? Apa Rasulullah? Ketika sholat saya mendengar anak kecil itu menangis. Saya khawatir ibunya terganggu. Rasulullah kan mendengar pada adanya orang, pada nangisnya anak-anak itu. Bukti Rasulullah main begitu, katanya sholatnya cepat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ditanya oleh sahabat, kenapa cepat? Karena mendengar anak kecil menangis.
Saya khawatir ibunya terganggu dengan anaknya. Yang kedua, satu ketika Rasulullah itu sholat itu tidak biasanya cepat sekali. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah kenapa cepat? Iya, saya teringat ternyata tadi ada amanah harta belum dibagi-bagi. Berarti kan Rasulullah ingat kali kepada amanah itu. Yang ketiga, riwayat ini saya tidak tahu sahih atau tidak, tapi dikutip dalam Bulughul Maram itu. Benar atau tidak? Saya tidak tahu. Ini Rasulullah kata satu ketika ini waktu saat itu menggendong cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika mau sujud diletakkan, ketika berdiri dipegang lagi. Berarti kan sadar ya. Tetapi disitulah kuncinya, bukan berarti tidak ingat pada sekitar, tapi menyadari sendiri menghadap Allah dan menyadari terhadap gerakan sholat dan menghayati apa yang dibaca. Itulah mungkin penjelasan dari saya. Jelas ya? Teorinya, prakteknya tunggu dulu. Saya juga nggak bisa husuk juga. Kalau teorinya tahu saya. Ya, silakan. Silakan ibu-ibunya nih belum tanya. Silakan adik-adik ini mungkin ini santri-santrinya ada pertanyaan, persilakan. Barangkali ada pertanyaan. Tidak harus tema bicara Al-Quran atau masalah apa, terserah yang dianggap penting. Tidak harus tema. Tidak harus dalam tema, persilakan yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau dianggap tema sudah lengkap, mungkin masalah yang lain selain tema. Kelihatannya nggak ada sudah. Kecuali minta pulang pertanyaannya itu. Mari kita berdoa ya. Suatu ketika ada hadis kursi menyatakan bahwa Allah itu mempunyai keluarga. Lalu siapa keluarga Rasulullah itu apa? Kata ahlullah itu ahlul Quran. Nah, semoga kita termasuk ahlul Quran sehingga dianggap sebagai ahlullah. Siapa ahlullah itu? Ahlul Quran itu orang-orang yang betul iman pada Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Lalu kita bisa membaca, memahami isinya dan menghayatinya dan mengamalkan dan mendakwakan kepada orang lain. Di semuanya didasarkan karena Allah. Semoga kita ini setiap hari bisa baca Al-Quran minimal 1 halaman. Dan kita semoga bisa menghafalkan Quran minimal surat pendek. Dan kita bisa membacanya. Kemudian kita juga oleh Allah diberikan orang yang senang dan cinta kepada Al-Quran. Baik sifatnya langsung maupun langsung. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wal jannah fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna rasyidin. Allahumma inna na'udzubika nahnu auladuna wa zawjatuna minal barasi wal jununi wal judab. Allahumma inna na'udzubika nahnu auladuna wa zawjatuna minal hammi wal huzni wal 'ajzi wal kasali wal jubni wal buhri wal dhala'id daini wa qahr. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.